Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai model pembelajaran klarifikasi teknik Q, yaitu value klarifikasi teknik Q. Yang beranggotakan saya sendiri, Rati Andriani, NPM 124, dan teman saya yaitu Ari Sulistia ber-NPM 146. Pengertian value klarifikasi teknik Q. Value klarifikasi teknik Q adalah salah satu suatu teknik pembelajaran yang dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai. Menurut Siswandi, value klarifikasi teknik Q itu merupakan sebuah cara bagaimana menanamkan dan menggali atau mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik. Tujuan menggunakan value klarifikasi teknik Q dalam pembelajaran PPKN yaitu sebagai berikut: mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bijak menentukan target nilai yang akan dicapai. Menanamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki, baik tingkat positif maupun tingkat negatif, untuk selanjutnya ditanamkan ke arah peningkatan dan pencapaian target nilai. Menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional atau logis dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa sebagai proses kesadaran moral, bukan kewajiban moral. Langkah model pembelajaran FCT. Langkah pembelajaran FCT dalam 7 tahap dibagi menjadi 3 tingkat. Setiap tahap dijelaskan sebagai berikut. 1. Kebebasan memilih. Pada tingkat ini terdapat 3 tahap, yaitu memilih secara bebas, memilih dari beberapa alternatif, dan memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan yang akan timbul sebagai akibat pilihannya. Yang kedua, menghargai. Terdiri atas 2 tahap pembelajaran, yaitu adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya, dan menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian internal dalam dirinya depan umum. Yang ketiga, berbuat. Pada tahap ini itu kemampuan dan kemauan untuk mencoba dan mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya. Metode yang dilakukan pada pembelajaran FCT. 1. Diskusi, bertujuan untuk tukar-menukar pemikiran di antara peserta sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran. Yang kedua, curah pendapat, bertujuan untuk membuat kompilasi atau kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda, kemudian dijadikan peta informasi untuk menjadikan pembelajaran bersama. Yang ketiga, bermain peran, bertujuan untuk menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas, yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian. Yang keempat, wawancara, yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden. Kebaikan atau kelemahan value klarifikasi teknik Q. Kebaikannya itu menurut Teni Reja, value klarifikasi teknik Q itu memiliki kelebihannya pembelajaran afektif dalam pembelajaran PPKN, yang karena pertama, mampu membina dalam menanamkan nilai-nilai dan moral pada ranah internal side, dan yang kedua itu mampu mengklarifikasi atau menggali dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan dan memudahkan bagi guru untuk mencapai makna pesan atau moral. Yang ketiga, mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral pada diri siswa, melihat nilai yang ada pada orang lain dan memahami nilai moral yang ada dalam kehidupan nyata. Dan yang keempat, yaitu mampu mengundang, melibatkan, membina, dan mengembangkan potensi diri siswa
terutama mengembangkan potensi sikap. Dan yang kelima, itu mampu memberikan sejumlah pengalaman belajar dari berbagai kehidupan. Kelemahan value clarification teknik Q itu dalam pembelajaran value clarification teknik Q mempunyai beberapa kelemahan. Terkait hal tersebut, Tani Reja menyatakan kelemahan value clarification teknik Q sebagai berikut. Yang pertama, apabila guru tidak memiliki kemampuan dalam melibatkan peserta didik dengan keterbukaan, saling pengertian, dan penuh kehangatan, maka siswa akan memunculkan sikap semu atau imitasi. Dan yang kedua, sistem nilai yang memiliki dan tertanam dalam guru, peserta didik, dan masyarakat yang kurang atau tidak baku dapat mengganggu tercapainya target nilai baku yang ingin dicapai atau nilai efektif. Dan yang ketiga, sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengajar, terutama memperlakukan kemampuan atau keterampilan bertanya tingkat tinggi yang mampu mengungkap dan menggali atau menilai yang ada dalam diri peserta didik. Dan yang keempat, itu memerlukan kreativitas guru dalam menggunakan media yang tersedia di lingkungan, terutama yang aktual dan faktual, sehingga dekat dengan kehidupan sehari-hari dalam peserta didik. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.